Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslim umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kepastian hukum yang telah diterangkan Allah di dalam Al-Qur'an tidak dapat disangkal. Firman Allah adalah kebenaran yang bersifat mutlak dan tak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Atas dasar itu, jika Allah berfirman menjelaskan sebuah peristiwa tentang banyak hal dalam kehidupan umat manusia, tidaklah merupakan sebuah karangan atau karya tulis Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah dan Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam berada di dalam keluasan ilmunya. Maka bagi siapapun yang masih meragukan, tidak mengimaninya dengan sungguh-sungguh, pastilah dia sangat merugi. Dan itulah yang mendasari orang-orang yang telah diberi ilmu oleh Allah tidak berpaling dari Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada Al-Hikmah. Dengan sumpah di atas kebenaran Al-Quran yang penuh Al-Hikmah, Allah telah mengangkat Muhammad ibnu Abdillah menjadi salah seorang di antara utusannya yang berada di atas jalannya yang lurus, diturunkan oleh Allah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Quran Surat Yasin ayat 2 sampai dengan 5 mengakui akan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerima wahyu dari Allah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Sangat tidak mendasar jika akhirnya berhenti sampai pada tataran pengetahuan akalnya saja. Umatnya yang hadir tidak sezaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada pilihan lain selain harus mengakuinya dengan sepenuh hati. Umatnya yang yakin adalah umat yang mengimani akan kehadiran beliau sebagai utusan Allah sampai ke hatinya, bukan hanya berhenti di dalam sebuah wacana, percakapan, pengetahuan sejarah kehadiran beliau tempo dulu. Pengakuan seperti itu berkonsekuensi menerima dengan sepenuh hati apa yang telah diajarkan Allah kepada Rasulnya tentang kesucian, Al-Quran, Al-Hikmah, dan pengajaran yang belum diketahui oleh kebanyakan manusia selain Rasul sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang telah mendapat pengajaran tersebut. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan menyucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al-Quran dan Al-Hikmah serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 151. Bagaimanakah Al-Quran itu? Mengapa Allah telah mengajarkan kepada Rasulnya Al-Quran, Al-Hikmah, penyucian jiwa dan pengajaran yang belum diketahui oleh kebanyakan manusia untuk disampaikan lagi kepada umat beliau? Siapakah umat beliau? Adakah pengajaran itu telah berhenti? Adakah umat beliau yang tidak hadir satu zaman dengan beliau tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya? Jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan semacam itu dapat diperoleh dari kaum yang yakin. Wa qala allazina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah. Kadzalika qala allazina min qablihim misla qaulihim tashabahat qulubuhum qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, mengapa Allah tidak langsung berbicara dengan kami atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kami? Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah mengatakan seperti ucapan mereka itu, hati mereka serupa. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada kaum yang yakin. Quran Surat Al-Baqarah ayat 118. Karena itu jika tidak yakin,
maka tidak akan diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Bila dikatakan kepada orang yang tidak yakin, maka ayat ini hanyalah sebuah wacana. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 154. Mereka hanya menganggap bahwa ruh itu memang hidup, tetapi mereka menyaksikan bahwa ruh mereka, Rasul SAW dan orang-orang yang gugur di jalan Allah diturunkan atas izin Allah mendatangi ruh-ruh orang yang masih hidup. Ruh suci Rasulullah SAW dan ruh-ruh orang yang telah diajarkan kesucian Al-Quran, Al-Hikmah dan berbagai pengajaran yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia diturunkan atas izin Allah untuk mengajarkan hal yang sama pada kaum yang yakin ruhnya atau hatinya atau jiwanya tidak meragukan akan kebenaran firman Allah. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli am. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan ruh-ruh suci dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Quran Surat Al-Qadr ayat 4. Malam itu adalah malam kemuliaan, Lailatul Qadar. Orang-orang yang yakin dan telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, ruh atau Nur Muhammad, telah menjadi saksi akan kebenaran firman Allah. Wajahidu fillahi haqqa jihadih wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millati abikum Ibrahim wa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas fa aqimus salata wa atuz zakata wa'tasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Dia Allah telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka dirikanlah solat, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah pelindungmu, maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Quran Surat Al-Hajj ayat 78. Demikian saudaraku, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.